Ketemu lagi di Menghimbau Hijau. Menghimbau Hijau teman-teman. Kita sekarang kedatangan, alhamdulillah sudah kedatangan Mbak cantik nih. Jadi sama Mas Ganteng cuma kelihatan. Katanya nungguin di belakang layar. Oh, oke. Di belakang layar. Betul. Nah sebetulnya tadi juga kita agak sedikit bukan surprise ya, kaget lah, artinya kaget tuh gini, tiba-tiba lagi goreng-goreng apa namanya tempe sama bakwan, Pak Iwan datang tiba-tiba, dang ada yang mau datang nih, ada yang mau datang katanya. Oh iya. Ada yang mau ngobrol soal lingkungan. Oh ya ayolah, kita setting cepat-cepat gitu. Oke. Nah jadi terima kasih loh udah datang loh. Iya, makasih juga udah diundang. Iya. Ini pertama kalinya loh saya diwawancara. Huh? Biasanya Iya. saya yang wawancara. Oh biasanya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita wawancara kita juga nggak apa-apa. Oh, iya. Boleh gantian. Bisa gantian ya. Tapi sebetulnya tadi saya belum, karena buru-buru tadi saya belum nanya Pak Iwan siapa sih sebetulnya Mbak Cindy ini gitu loh. Apakah Cindy Lauper penyanyi itu atau Cindy Rotrock pemain Asiaga gitu. Iya, saya mesti ngeliat kamera atau ngeliat bapak-bapak? Gantian aja. Memang gantian. Oke, perkenalkan saya Cindy Silviana. Jadi tuh waktu itu saya sempat ketemu Pak Iwan waktu itu di acara seminar ya, Kadinnya Jerman waktu itu tentang waste management. Dan saya waktu itu mewakili Bank Sampah, Bank Samita. Jadi Bank Samita ini merupakan bank sampah yang didirikan oleh Gereja Katolik Santa Maria Immaculata di Ada bunganya juga nggak? Bunga apa tuh? Kan bak. Oh, Nggak nyambung. Belum tahu pakai sini. Ini kasih diskon. Jadi gereja Katolik di daerah di Kalideres. Oke, masih deres ya? Nama gerejanya apa? Nama gerejanya apa? Santa Maria Immaculata. Santa Maria Immaculata. Oh iya. Itu memang digagas sama Mbak Cindy atau Mbak Cindy meneruskan ya, sudah tergagas sebelumnya? Oke, kebetulan tuh saya meneruskan. Sebelumnya tuh udah ada dua pengurus, pengurus lagi, dua pengurus. Bukan pengerat ya? Maaf, kelibet. Ada dua pengurus sebelumnya. Itu tahun 2018 kalau nggak salah. Didirikannya waktu Hari Bumi 22 April ya. Oh iya. Kalau hari Maret tanggal berapa? Hari Maret. Terlibat juga. Iya. Kurang minum nih. Hari air. Itu 22 Maret. Soalnya itu ulang tahun gue. Gue tahu bener. Hari koperasi kapan? Hari koperasi nggak tahu. Ulang tahun gue. Iya. 12 Juli. Oh jadi emang sengaja di Hari Bumi itunya didirikannya. Iya betul. Oh iya, karena tujuannya untuk menyelamatkan bumi. Oh betul. Nah itu bank sampah, ketemu Bang Iwan di saat menjadi mewakili Bank Samita itu. Iya, jadi ketua. Baru berapa bulan lalu ya? Iya betul. Oh baru banget. Masih grace lah. Jadi saya itu jadi ketua Bank Samita itu sejak Agustus 2024 ini. Tapi memang sebelumnya udah jadi volunteer di Bank Samita. Oh iya. Volunteernya dari jauh sebelum itu. Iya betul. Oh iya. Nah terus saya tadi dengar juga Mbak Cindy ini pernah kerja di media ya? Iya betul. Nah, tadi yang kayak dibilang biasanya wawancara gitu. Selama berapa lama di media? Aduh, ketahuan dong umurnya. Nggak usah tahun ya, tapi berapa lamanya durasinya aja? Apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun? 10 tahun lebih. 10 tahun. Udah ketahuan. Nah itu makanya tadi saya kenapa nanya di media, karena basically saya juga kan dari media lamanya. Ketertarikan saya pada lingkungan itu dimulai dari sejak saya zaman SMA lah ya kurang lebih, meskipun dengan cara yang unik lah. Nah cuman dipertajam ketika saya menjadi jurnalis. Nah makanya saya mau tanya Mbak Cindy, apakah punya concern pada lingkungan itu setelah Mbak Cindy juga terjun di media, atau justru sebelumnya sudah punya kecenderungan seperti itu? Kecenderungan untuk peduli sama alam gitu ya, peduli sama lingkungan. Unik sih sebenarnya. Jadi tuh sebenarnya saya punya ketertarikan lebih dalam di isu lingkungan itu memang sejak saya jadi jurnalis. Tapi itu sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang saya tulis gitu, bidang saya. Jadi tuh saya tuh jurnalis bisnis. Bisnis. Saya tuh megang jurnalis di desk bisnis, investasi gitu kan. Nah itu pada saat pandemi. Nah pada saat pandemi kan kita kan punya waktu lebih banyak buat merenung ya. Merenung dan berkebun. Saya tuh sering berkebun gitu. Kebanyakan begitu. Iya, jadi kan merenung terus kayak
aduh hidup saya kok ya gini-gini aja ya gitu. Maksudnya kayak kerjaannya cuman nulis tentang terkait soal bisnis, investasi gitu. Tapi apa dampak yang bisa saya berikan buat orang lain gitu kan. Terus akhirnya pengusaha dapat insight iya bisnis. sih, cuma pengusaha doang. Kayaknya berapa persen pengusaha itu istilahnya ya. Nah, cuman kan maksudnya buat orang lain, buat lingkungan kan nggak ada gitu kan. Betul. Terus akhirnya saya punya waktu, akhirnya saya sempet tuh riset-riset, suka nonton TED Talk, TED Oh iya, itu tentang platform edukasi kan. Inspirasi bagus. Iya, itu bagus banget. Jadi tuh di situ saya belajar tuh kayak misalnya, waktu pas pandemi kan kita kan sering banget tuh kayak mesen barang-barang online, plastiknya banyak kan. Betul banget. Terus abis itu kita mesen online food gitu kan. Itu juga kalau misalnya makanan nggak habis kita buang gitu kan. Terus lama-lama tuh saya jadi kayak, ini gimana ya caranya bisa ngurangin plastik bubble wrap ataupun makanan-makanan lain gitu. Dan di TED itu saya belajar tuh, ternyata tuh sebenarnya sampah makanan tuh sangat bisa itu dikompos lagi gitu kan. Nah itu akhirnya saya memulai pertama kali dengan melakukan kompos di rumah. Saya sampai beli cacing dari Bogor. Itu datangin ya. Nah, itu. Terus abis itu bikin cacingnya datang sendiri. Enggak. Dikasih alamat aja ke Sherlock. Sherlock ke cacing sendiri enggak ya. Nah, terus abis itu dari situ kompos itu, terus saya juga belajar rain harvesting. Panen air hujan. Jadi kan kalau di rumah saya itu kebetulan tuh susah dapat air. Jadi tuh kita tuh dulu sering banget beli air pump ataupun air yang biasa mobil yang tangki gitu. Dan itu tuh mahal, per liter tuh bisa sekitar, per kubik tuh bisa sekitar 60.000 per kubiknya. Iya. Dan akhirnya kan saya belajar bahwa tuh kita bisa memanen air hujan kan. Akhirnya mencobalah bikin sistem yang simple, sederhana di rumah gitu kan. Jadi tuh kayak pakai ada wadah plafon gitu. Plafonnya itu dimasukin dalam pipa. Terus ada tangkinya. Terus abis itu tuh sebenarnya sih kalau yang paling bagus itu ada saringannya lagi. Apakah pakai saringan yang banyak gitu atau yang biasa saja. Kalau saya yang pakai simple banget karena saya cuma buat siram tanaman sama buat kayak misalnya siram-siram mobil gitu kan. Nah, dari situ akhirnya mulailah saya jadi mulai suka kompos, berkebun, terus panen ini, dan akhirnya ya jadi makin concern sama lingkungan. Itu belajar di mana, Mbak? Otodidak. Maksudnya online base kah, atau ikutan webinar, atau ikutan misalnya baca buku, atau misalnya ada di channel YouTube, misalnya YouTube itu di mana, Mbak? Awalnya sih saya online dulu sih. Ikutan webinar gitu. Nggak sampai webinar, tapi lebih ke online aja ngeliat yang TED itu. TED banyak banget. Itu di TED tuh udah dikasih ininya apa? Detail-detail tadi bikin pompa apa namanya tuh? Tanggalnya ada. Gitu. Bahkan kalau bahkan saya pernah melihat ada satu kayak bagaimana cara membuat mesin untuk menghancurkan sampah-sampah. Itu ada. Iya. Tapi saya udah lupa di mana. Cuma saya masih dicek lagi. Termasuk jenis cacingnya tadi yang buat kompos tadi. Iya, benar. Ada jenis cacingnya tuh apa yang buat ngurangin Surprisingly ada ya. Iya, keren banget. Nah, ketika itu kan ya kalau misalnya mencari bahan-bahan yang lain mungkin lebih mudah ya. Kalau mencari cacing gimana? Emang ada juga di online? Ada. Shop online tuh ada ya? Membeli cacing gitu ada ya? Ada juga. Ya, luar biasa ya. Besok kita impor. Ya, terus sebetulnya kan air hujan juga dari saya kecil tuh saya sudah sering pakai. Tapi bukan buat karena kurang air. Dulu itu di Bandung itu katanya air hujan itu didiamkan, hujan didiamkan, itu katanya bisa menyembuhkan penyakit. Gitu kan. Tapi kemudian itu kan terjadi di tahun 80-an lah ya, 80-an segala macam. Begitu saya pindah ke Jakarta, saya lihat udara di Jakarta kan nggak mungkin nih kayaknya. Apalagi udah gitu udah tahu informasi ternyata air hujan tuh asam. Ya kan, asam segala macam. Which is nggak bagus lah buat kita. Akhirnya nggak pernah lagi tuh. Nah cuman yang tadi Mbak Cindy lakukan itu juga sudah memperhitungkan itu ya. Artinya dimanapun
lokasinya itu bisa dipakai. Kayak Jakarta ini kan penuh polusi nih. Nah, saya mungkin apakah itu bisa dipakai di lokasi yang memang masih rendah polusinya atau tidak berpolusi, atau kalau yang berpolusi pun juga bisa, asal tadi mungkin saringannya atau gimana? Kalau dari menurut saya sih, untuk saya sendiri sih saya nggak menggunakan itu untuk misalnya sehari-hari untuk mandi dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk misalnya yang tadi saya bilang misalnya untuk siram tanaman atau siram apa untuk lantai dan lain-lain itu masih bisa gitu. Itu tanaman itu. Masih. Kasihan berarti loyo. Enggak. Oke. Kemarin juga saya bikin dokumenter itu bersama satu media asing sama satu perusahaan swasta. Itu di 6 kota. Itu ngebahas soal embung. Embung tak ada hujan memang. Ada di di Pacitan, di Gunung Kidul, di betul. segala macam, ada 6 tempat. Itu juga ternyata memang untuk daerah-daerah yang kering itu berguna banget, berguna banget meskipun memang bukan konsumsi rata-rata, memang lebih kepada tadi buat pertanian hutan, pertanian buah gitu, irigasi, sawah dan lain-lain. Bahkan untuk sebagian itu untuk ditanami disebarkan ya. Ini grogi ya Mas? Enggak grogi deh. Biasa ditanya katanya tadi. Ini begitu lah. Sama wartawan nggak boleh saling menjawab. Nah, balik ke Bang Samita tadi, itu sampai sekarang masih ada? Masih dong. Masih. Iya. Ini berarti sekarang masih di Bang Samita berarti ya? Masih. Saya baru kan. Jadi tuh kita tuh pergantian pengurusnya selama 3 tahun. Nah, kebetulan Agustus 2024, jadi masih 3 tahun lebih. Oh iya. Boleh Masih grace cerita lah ya. nggak gimana cara Mbak Cindy mengajak warga di sana, di sekitar sana untuk mau jadi nasabahnya Bank Sampah Samita? Kebetulan sih sebenarnya jadi nasabah Bank Samita tuh karena sebelumnya itu sudah ada gitu ya, udah ada nasabahnya. Sudah sampai berapa anggotanya? Dulu sih sebelum saya tuh sekitar 100, nggak sampai 100 sih, tapi mungkin hampir 100 gitu kan. Itu pakai mobile banking juga? Belum gitu, tapi mudah-mudahan. Kayak kiris yang Bang Samita nggak ada ya? Belum ada ya? Ada sih yang udah punya. Oh, udah ada ya? Ada yang udah punya. Oh. Tapi disebutnya nasabah juga, Mbak? Nasabah, iya, nasabah. Benar-benar mengadaptasi teori bank gitu, nasabah gitu ya. Jadi kebetulan itu dulu waktu pas saya jadi volunteer itu memang sudah banyak nasabahnya, tapi sayangnya nggak semua, maksudnya dari mereka itu yang benar-benar milahnya tuh bersih gitu. Kadang tuh sampahnya tuh misalnya kita terima botol, tapi dalamnya tuh masih ada isinya, dan akhirnya tuh kayak bau banget, bau busuk dan lain-lain gitu kan. Nah, kebetulan pas akhirnya pergantian itu ke saya mencoba untuk lebih aktif lagi nih ngasih sosialisasi ke mereka. Betul. Setiap nasabah yang mau setor sampahnya itu harus bersihin gitu. Karena kasihan pengurusnya. Pertama juga pengurusnya kita kan volunteer, kita sama sekali nggak dibayar. Kedua, kita tuh bukan, sebenarnya bank sampah ini bukan tempat sampah. Kita tuh membantu mereka untuk memilah sampahnya, mengurangi ke TPA. Akhirnya maksudnya dengan terus-terusan kita coba sosialisasi seperti itu, mulai tuh sekarang kita ngeliat banyak nasabah yang udah bersih gitu. Ya mungkin ada juga beberapa yang masih kayak botolnya yang sasetnya masih ada gitu, tapi setidaknya udah nggak banyak, maksudnya udah nggak ada isinya gitu loh. Lingkupnya segimana sih, Pak? Sekecamatan kah atau RT atau RW gitu ya? Sementara ini sih masih banyak umat-umat di gereja gitu. Cuman sebenarnya kalaupun ada yang di luar sana yang mau ini, kita juga terima. Jadi kalau misalnya Mas mau setor gitu Depok kali terus. Siapa tahu gitu kan. Ini mertua saya sih di Lambar, dekat lah ya. Jauh juga semua. Berarti sekarang ini posisinya si nasabah tidak semuanya jemaat gereja, ada juga yang dari warga luar. Ada. Oke. Waktu itu ada juga yang kalau nggak salah tuh dari panti asuhan juga panti ada. asuhan. Good. Terus adakah perhatian dari misal suku dinas LH setempat, ada nggak? Oh ada. Mereka tuh sekarang sangat mendukung ya adanya Bank
sampah di sekitarnya gitu. Yang pertama mungkin perhatiannya lebih ke kita tuh sekarang kalau mau minta tolong diangkutin sampahnya ke bank sampah induk itu mereka langsung sergap, maksudnya langsung sigap gitu lah. Mereka akan kirim ininya. Iya, mereka akan ngirim truknya. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk ngirimin lagi. Mereka akan ngirim lagi. Terus habis itu ada juga nih nanti aturan baru, nggak tahu deh kalau misalnya udah pernah dengar atau belum. Jadi nanti warga DKI Jakarta itu kan tahun 2025 akan dikenakan retribusi sampah. Liam Neeson ya main dia. Ada Liam film Retribution. Liam Neeson tapi itu beda lagi ya. Jangan begitu kita nonton mengenai sampah lagi, mengenai sampah Jakarta. Iya. Retribution. Aduh, saya mikir beneran. Nanti keluar sekian Retribution. Liam Neeson. Jadi tuh retribusi itu hal yang saya juga baru tahu baru sih. ya. Jadi tuh DKI Jakarta itu mengeluarkan sekitar 2,9 triliun itu hanya untuk biaya sampah doang selama 1 tahun. Untuk apa ya? Apa tuh pasukan oranyenya kah Untuk atau semuanya, semuanya? untuk pengangkutan sampahnya, iya biaya-biaya kebersihannya. iya. Maksudnya bayangin kalau misalnya 2,9 triliun ini bisa kita gunakan buat yang lain kan misalnya. Jadi akhirnya si Pemda ini mau menerapkan retribusi ke setiap warga DKI Jakarta. Hanya Jakarta Hanya Jakarta sementara ini ya. untuk sementara ini. Tapi kebijakan Pemprov. Iya, tapi maksudnya yang selama ini warga bayar per bulan itu kan 3 di RW-nya masing-masing, RT-nya masing-masing itu terlepas dari itu berarti. Nah itu saya jujur kurang tahu sih sebenarnya. Itu harus diteliti lagi Pak. Coba Pak, teliti Pak. Karena kan nanti ada orang akan bertanya seperti ini, warga-warga terutama ya. Lo kan saya sudah bayar per bulan, saya udah bayar 50.000, 100.000 per bulan ke RT, ke RW atau ke kelurahan misalnya gitu kan. Sekarang mesti bayar lagi jadi kayak double-double gitu. Terus saya tanya Pak Ranu kan. Nah iya, belakang mana dong? Hanya nggak pakai opletnya ya. Nah, jadi itu harus disikapi. Takutnya double retribusi ini menjadi kebingungan di tengah masyarakat. Ya. Harusnya sih nggak gitu. Iya, kalaupun memang ada retribusi, misalnya tiba-tiba, udah nggak ada iuran lagi warga soal ketiga, misalnya gitu. Jadi kecuali gini, memang mau dihandle secara keseluruhan oleh Pemda nih. Ya. Kalau sekarang kan di masing-masing RT itu ada tukang sampah yang keliling yang anggarannya RT tersebut. Iya. Kita warga bayar ke dia Iya, kan. yang tiap lebaran nongkrongnya lebih lama. Karena minta THR. Kok Bapak tahu? Tahu dong. Itu kalau lagi lebaran, tukang sampah itu. kalau menjelang lebaran itu lama buat depan rumah. Sampah, gitu kan. Biasanya emang kita suka ngasih THR gitu. Tapi emang itu kan jadinya sifatnya bersifat lebih kepada lingkungan kecil ya. Dan dikelola pun oleh katakanlah pemerintahan terkecil, which is RT atau RW gitu kan. Nah kalau itu sekarang di handle sama pusat semua, harusnya itu terfasilitasi, terorganisir lah. Yang menariknya dari retribusi ini adalah kalau misalnya kita tercatat sebagai nasabah aktif bank sampah, minimal 4 kali dalam sebulan itu bisa dibebaskan dari retribusi itu. Nah, makanya itu menarik sebenarnya itu, gengs, menarik banget itu. Iya, Kalau nggak mau bayar retribusi, harus jadi nasabah sering-sering bank sampah. nasabah bank sampah. Harus Bank sampah mana aja? di semua di Jakarta. Nah, Bisa jadi kayak ini ya, agen DKI dan DKI ya. Tapi bank sampahnya itu sendiri kan harus terdaftar atau harus punya legalitas yang terhubung dengan harus Pemprov ya? terdaftar, iya. Iya. Ya kan? Karena di tempat saya juga ada bank sampah misalnya. Tapi saya nggak tahu tuh dia punya izin resmi dari pemerintah apa enggak gitu kan. Jadi emang harus terafiliasi ke pemerintahnya berarti kan? Iya, betul. Oh iya bang, Nah, pertanyaan saya, kalau sekarang kan udah bayar. sampah yang terkumpul di Bank Sampah Samita disetor ke Bank Sampah Induk. Pertanyaan saya, berarti Bank Sampah Induk itu nanti kan menjual kan ke pabrik daur ulang misalnya. Mereka dapat pemasukan dong di situ. BSI-nya gitu. Iya. Iya, memang. Apa tuh BSI? Bank Sampah Bank Induk. Sampah Induk. Iya. Oh bukan ini bukan kampus. Apakah ada pos pemasukan buat ke Pemda itu? Itu kan harus diklirkan ya, karena ada juga kan masyarakat yang melakukan hal-hal sejenis. Apakah nanti nggak coprolab gitu ya? Jelas saja punyanya pemerintah Bank Sampah Induk. Kalah dong kita, secara kita nggak punya armada pengangkutannya, ya kan, misalnya sarananya lebih kecil dan sebagainya. Itu kan harus diklirkan dulu menurut saya. Karena beda kalau misalnya kayak di Depok kan kota kecil, ya kan, kayak Bekasi juga kota nggak terlalu besar lah ya. Mereka juga bank sampahnya itu memang ada kewajiban menyetor ke Bank Sampah Induk, ya kan.
Tapi ini kan skalanya DKI, itu gede banget. Berapa kali lipatnya penduduk di Bekasi atau di Depok, ya kan? Kalau semuanya nyetor ke bank sampah nyetor ke bank sampah induk, wow, triliunan itu bisa jadi omsetnya bank sampah induk. Sampah induk ya? Iya, itu yang makanya tadi saya tanya ke Mbak Cindy, apa benar diperbolehkan dan pos pemasukan ke Pemprov DKI untuk penjualan anorganik itu dari bank sampah induk? Sampah induk. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan loh, Mbak. Tapi Mbak sendiri udah tahu belum? Soal apa ya? Soal tadi bank sampah induk itu, pemasukan dan lain-lainnya itu. Saya kurang tahu sih kalau itu. Cuman menurut saya sih ya, ini pandangan pribadi ya, mungkin. Apa-apa. Saya sih nggak tahu ya kalau misalnya soal pemasukan itu seperti itu atau enggak gitu. Tapi menurut saya sih ya wajar-wajar aja gitu. Kalau saya lihat juga mungkin, let's say kita jual botol mineral gitu kan. Let's say harganya 6.000 nih dari BSI gitu. Tapi misalnya dari BSI dia jual harganya lebih tinggi gitu. Tapi menurut saya sih nggak masalah karena mereka juga kan dari BSI-nya ataupun dari Sudin LH-nya yang ngangkut sampah ke sana gitu. Jadi kita sama sekali nggak keluar uang gitu. Jadi menurut saya sih itu ya win-win solution sih. Gitu. Nah kalau ini tadi pemasukan saya barusan. Jadi maaf ya teman-teman, kebetulan tadi saya keluar dulu. Soalnya yang jajan ini instan sama gorengan baru pulang. Jadi dia bayar dulu. Ini pemasukan warung kalau ini. Kalau pemasukan bank sampah itu tadi nggak tahu ya. Ini hanya 52.000. Ini dari pelanggan kami barusan. Tapi itu bisa jadi ladang ini ya sih, maksudnya celah lagi untuk kemudian dimainkan.